bukan rakyat biasa, Pak. Ini akan rusuh, Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa, Pak. Karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa, Pak. Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Rakabuming Raka. Dengarkan itu baik-baik. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, di era demokrasi kebebasan berbicara seperti yang ada di Indonesia hari ini, memang saya kira patut untuk kita hormati dan kita hargai ya, sebagai satu bentuk majunya negara kita dibandingkan dengan pada masa lalu waktu zaman Orde Baru. Ketika ada orang yang berteriak sedikit saja itu sudah langsung dilempar turun ke sungai. Namun ketika kebebasan itu kemudian berubah menjadi ancaman terbuka terhadap keamanan dan hukum negara, maka yang kita saksikan sesungguhnya bukan lagi kritik, tetapi ini adalah merupakan pemerasan politik. Nah, hal ini dilakukan oleh Dr. Tipa, di mana dalam satu video itu viral, dia menebar ancaman bagi negara ini, bagi bangsa kita, bila mana kasusnya ini berlanjut terus dan merengek-rengek dia di depan Komnas HAM agar hal ini disampaikan kepada Pak Prabowo. Bahkan dalam rengekannya sambil menabur ancaman, dia mengatakan bahwa akan terjadi kerusuhan kalau misalnya kasus ini berlanjut. Dan itu bisa dia goyangkan katanya dengan seluruh jejaringnya sampai pada dunia internasional. Dan hal ini saya kira sengaja dia lakukan untuk berupaya menekan agar apa yang dia inginkan bisa dipenuhi. Dan ini juga merupakan bukti yang konkret bagi kita bahwa narasi yang dibungkus perjuangan memang seringkali hanyalah alat tawar-menawar demi kepentingan pribadi. Dan ini yang dia lakukan. Ada satu yang menarik di dalam pernyataannya juga, tak kala dia mengatakan bahwa ini ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan bahkan dia mengancam lebih lanjut bahwa sekalipun dia dipenjara atau tidak dipenjara, maka dia akan meneliti juga ijazah Gibran Rakabuming Raka. Nah, menurut sahabat-sahabat, dengan ancaman-ancaman seperti ini, kira-kira benar enggak apa yang diperjuangkan ini murni untuk kepentingan rakyat? Jangan-jangan memang kepentingan rakyat ini hanya di mulut, tetapi sesungguhnya agenda yang paling besar di belakangnya adalah kepentingan bagaimana membuat pemerintahan antara Pak Prabowo dengan Gibran ini tidak sukses sampai di tahun 2029, sehingga nanti ada tawaran tokoh baru yang didorong oleh mereka sebagai calon alternatif presiden nanti di 2029. Ini yang patut kita waspadai sebenarnya. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita lihat dulu. Ini bukan rakyat biasa, Pak. Ini akan rusuh, Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa, Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh, Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya ke buruk lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi HAM kan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami.
kami tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa lihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Rakabuming Raka dengan kartu baik-baik. Tidak ada bahan-bahannya dan nanti akan beruntun. Kami tidak peduli, ya kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran, tidak ada yang bisa memenjarakan hati, tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Sama seperti Bambang Tri, masa kami kalah berani sama Bambang Tri? Bambang Tri di penjara 6 tahun tidak jerah, dia lanjutkan lagi di penjara tidak apa-apa. Memangnya kami terus berhenti gitu? Enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak, akan menjadi murid-murid kami punya murid-murid akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Nah, inilah Dr. Tipa, padahal di awal dia tampil sebagai pembela kebenaran. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini ya justru kemudian menjadi penyampai ultimatum politik yang ujungnya jelas, imunitas hukum sebagai barter dukungan politik terhadap Pak Prabowo. Nah, kalau kita melihat dari video itu, yang pertama ancaman kerusuhan yang dia lakukan, bagi saya ini hanya tamen, sahabat. Mengancam kerusuhan jika di penjara adalah taktik lama. Terus terang, ini jurus lama yang gampang dibaca, karena dia hanya mengancam publik, menciptakan ketakutan untuk menghalangi proses hukum. Dan buat saya ini bukan sikap warga negara yang tunduk pada hukum, melainkan gaya preman politik yang menganggap dirinya di atas undang-undang. Yang kedua, sangat menjijikkan ketika dia bermohon untuk disampaikan kepada Prabowo apa yang menjadi keluhannya. Dan bahkan dia mengatakan bahwa jika kasusnya dihentikan di Polda Metro Jaya, maka dia akan bersama-sama dengan Prabowo. Maksudnya apa itu? Ini kan politik yang secara etika sangat busuk dan secara moral sangat tercela. Dukungan politik tidak boleh dipakai sebagai kartu bebas hukum. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada yang dihukum di Indonesia ini. Tidak perlu lagi ada hukum. Karena kita tinggal berbaik-baik terhadap presiden dan kita melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, tidak ada masalah kalau itu terjadi. Jadi apa yang dipertontonkan Tipa ini sekali lagi bahwa ini bentuk kebodohan yang nyata. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia juga akan meneliti ijazah Gibran karena bagi dirinya ijazah Jokowi itu sudah final palsu, sehingga dia membidik ijazah Gibran. Artinya ini menunjukkan bahwa agenda yang lebih besar sebenarnya adalah menyerang legitimasi keluarga mantan Presiden Jokowi secara sistematis dan juga mengancam pemerintahan yang ada hari ini, karena bagaimanapun Gibran ini adalah wapres daripada Pak Prabowo. Pasangan presiden dan wakil presiden itu satu paket gitu. Jadi ketika Gibran diganggu, sama saja kalau mengganggu Pak Prabowo. Jadi memang ambivalensi cara berpikirnya ini makhluk ini semua. Jadi dia membenci wapres tapi menyayangi Prabowo dalam tanda petik. Nah, saya bisa membaca bahwa ini sebenarnya adalah politik adu domba ini. Jadi ini divide et impera yang merupakan warisan Belanda. Karenanya saya mengatakan dari awal bahwa sesungguhnya mereka ini tidak sekedar riset akademik, tapi melainkan membangun perang opini untuk mengguncang kepercayaan publik baik terhadap Pak Jokowi dan keluarganya maupun terhadap pemerintahan yang ada hari ini. Dan sekali lagi, kenapa ini dia lakukan? Karena akan ada calon presiden nanti di 2029 yang dia akan tawarkan menjadi solusi bagi rakyat berdasarkan di pikirannya. Karena menganggap bahwa Presiden Prabowo gagal. Ya, itu kan yang dia mau bangun nanti itu, sehingga ini isu secara berjilid-jilid ini akan diatur ritmenya sampai masuk 2028, masuk 2029. Nah, bayangkan di dalam video itu sampai dia melibatkan dunia internasional, katanya punya pengikut sampai di seluruh dunia. Ini kan omong kosong ini.
Ini namanya membesar-besarkan kekuatan untuk menekan lawan. Mana dunia internasional akan peduli dengan hal-hal seperti ini? Membela seseorang yang hanya karena klaim sepihak tanpa bukti hukum, kan tidak mungkin itu dunia internasional segoblok itu. Karena itu saya kira Tipa ini menegaskan bahwa ia telah melangkah jauh dari jalur perjuangan hukum menuju arena politik transaksional yang dipenuhi ancaman, propaganda maupun pembalasan. Dan boleh jadi dia sudah ambil banyak ini, dapat banyak, mungkin ditekan karena dianggap gagal. Akhirnya semua cara dia lakukan. Bayangkan dari ancaman kerusuhan sampai barter dukungan hingga serangan terhadap legitimasi keluarga mantan Presiden Jokowi. Semua mengarah pada satu hal, memanfaatkan ketegangan politik demi keselamatan diri. Dalam negara hukum, bos, ancaman seperti ini seharusnya bukan ditakuti, tapi harus dihadapi dengan tegas. Seorang pejuang kebenaran, ya saya kira sejatinya membela argumennya ya dengan data dan hukum, bukan dengan ancaman sebagaimana yang disampaikan oleh Tipa ini. Karena ketika perjuangan dibangun di atas intimidasi, maka yang lahir itu bukanlah demokrasi, melainkan anarki yang berkedok advokasi. Dan itulah yang dilakukan oleh Dr. Tipa CS ini, sahabat, mencoba menekan pemerintah demi untuk membebaskan dirinya, berupaya baik ke Pak Prabowo, baru mau menjungkirkan wapresnya Pak Prabowo. Padahal harusnya mereka tahu bahwa Pak Prabowo terpilih jadi presiden itu sumbangsinya wapres besar loh. Dukungan Pak Jokowi itu tidak main-main, dan itu Pak Prabowo sendiri mengakui itu. Bagaimana dia terpilih menjadi presiden karena disokong oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu Tipa ini sangat cocok dengan peribahasa air berteriak tanda tak dalam, mulut lantang tanda tak berisi, banyak bicara ancaman, sedikit bukti yang berarti. Dia ada dalam situasi itu, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.